Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, untuk mengawali seluruh kegiatan, aktivitas, tugas dan kerja kita di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, kita akan meminta pertolongan Tuhan, supaya kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Dan kita akan beribadah singkat kepada Tuhan, karenanya marilah kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bisa rasakan itu semua sampai hari ini, di mana Tuhan yang sudah menyertai kami, bahkan Tuhan pun yang sudah menjaga kami, sehingga kami boleh beristirahat semalam lewat pertiduran kami. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau pun bangunkan kami dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan dan kesehatan yang boleh kami miliki. Karena semua ini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Kami pun akan memulai seluruh rangkaian kegiatan kami di hari ini. Seluruh tugas kerja kami. Karena itu Tuhan, kami butuh akan pertolongan Tuhan. Kami butuh akan segala kasih sayang Tuhan. Nasihat bahkan perintah Tuhan, untuk kami mau menjalani akan kehidupan kami di hari ini. Karena Bapa di surga, kami mau membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau menguatkan iman percaya kami, supaya kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua di pagi hari ini. Kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikianlah firman Tuhan. Yang selalu katakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memeliharakan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan mereka masing-masing. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menikmati kehidupan dengan berbagai hal yang memberi sukacita hingga hari ini. Semua itu tak lepas dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Hal itu tak bisa kita pungkiri dan lupakan bahwa Tuhan sungguh baik, bahkan pun teramat baik dalam kehidupan kita. Tuhan terus berkarya melalui siapa saja untuk menjadi berkat baik bagi kita maupun bagi orang lain. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga bagi orang lain, tentunya akan menjadikan hidup ini bermakna dan menjadi berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa orang yang hidup bijaksana akan selalu mengingat, bahkan tahu mengingat orang-orang benar yang telah memberi contoh dan teladan dalam perkataan dan dalam perbuatan. Mengingat kehidupan orang yang benar, pengabdian dan dedikasinya akan mendatangkan berkat bagi sesama manusia.
Tetapi ada orang yang namanya tidak baik atau busuk karena perbuatan fasik mereka atau jahat. Hal demikian tidaklah menjadi berkat bagi orang lain. Kebaikan dan kebenaran yang ditaburkan orang benar pasti selalu diingat dan dikenang. Hal itu menjadi berkat bagi kehidupan keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua mendambakan kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat bagi siapapun. Hendaknya hidup ini tidak sekedar bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan, namun tidak dinyatakan, sehingga kita tidak diingat dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ajarilah keluarga kita untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan dan perbuatan baik yang dilakukan oleh sesama manusia. Karena itu akan mendorong kita untuk melakukannya. Janganlah kita menyia-nyiakan hidup dan waktu yang sudah Tuhan beri dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga ketika kita tak berdaya atau kita pergi dan berada di tempat lain, perbuatan baik kita tidak akan dilupakan oleh orang lain. Kebaikan yang kita tabur akhirnya bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang kita juga, bahwa kita pasti menuai kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar, bahkan kami renungkan di pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mau melakukan tugas tanggung jawab kami, bahkan pekerjaan dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh terberi di hari ini bisa mendorong akan kehidupan kami, untuk kami boleh selalu melakukan hal yang baik dan benar, bukan hanya di kalangan keluarga kami sendiri, tapi dimanapun kami pergi dan berada. Kami bisa menjadi contoh dan teladan bagi siapa saja, karena kami mempunyai hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan hikmat itu boleh kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Dan hikmat Tuhan boleh selalu menjadikan jati diri kami, karakter hidup kami, menjadi orang yang lebih baik. Orang yang berbudi baik dan bisa melakukan yang terbaik juga dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat Gemim Shalom Tetempangan dari kolom 1 sampai dengan kolom 9. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan anggota jemaat yang ada Gemim Shalom Tetempangan dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, pekerjaan yang mereka lakukan, usaha-usaha yang mereka lakukan, bahkan pun pendidikan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Supaya lewat dari apa yang mereka lakukan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan, semua itu bisa Engkau berkati dan mereka pun mendatangkan berkat, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi buat orang lain juga. Terima kasih ya Bapa di surga. Beri anggota jemaat kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan sendiri, supaya mereka pun semua bisa berjalan kepada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, jalan kebenaran dan hidup, sehingga nama dan kemuliaan Tuhan yang boleh selalu terpancar dalam kehidupan mereka masing-masing. Jauhkan anggota jemaat Gemim Shalom Tetempangan dari sakit penyakit berbahaya dan kecelakaan, tapi biar kasih dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh selalu ada dan nyata dalam kehidupan mereka. Dan itu pun ya Tuhan, kami berdoa buat perangkat pelayanan yang ada
Gereja Masih Injili Minahasa, terlebih Jemaat Gemim Salom Tetempangan. Mulai dari Ketua Badan Pekerja, Pendeta Joni Junis Londong STH bersama keluarga, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Friska Tirsa Tangko Oleh MTH bersama keluarga, bahkan seluruh badan pekerja pelayan khusus, Penatua Diaken, Ketua Kompel Kabipra, Komisi Kerja, Pastor Pegawai Gereja, Panji Yosua yang ada. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam tugas kerja dan tanggung jawab kami, pelayanan kami bisa lakukan semua itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga nama Tuhan yang boleh kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa khusus lagi bagi panitia hari-hari raya gerejawi yang ada Jemaat Gemim Salom Tetempangan. Saat ini ya Tuhan, mereka sedang menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam hal mencari dana. Karena Tuhan, tolonglah mereka semua supaya lewat dari panitia yang ada, baik panitia inti bahkan anggota yang ada, mereka boleh saling kerjasama satu dengan yang lain, mewujud nyatakan suatu kebersamaan yang ada, sehingga benar-benar Tuhan, panitia ini dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka secara bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Perjalanan kehidupan kami hari ini bahkan di hari-hari selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami Tuhan, ini syukur dan permohonan kami yang selalu kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.